Saya beri judul khotbah saya ini, Jalan Kekuatan. Amin. Jalan kekuatan. Saya tahu bahwa tanpa Tuhan tidak mampu saya melewatin hari-hari saya. Amin. Tanpa Tuhan yang menyertai dan memberi kekuatan, memberi support kepada saya percaya saya nggak mampu melangkah dan berjalan. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang mendorong dan juga pemimpin-pemimpin di atas saya yang selalu menasehati saya, yang selalu menghibur saya, menguatkan iman saya. Supaya apa? Supaya tetap berada di jalan kekuatan. Amin. Ya, kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ketiga ayat 3-6. Ya. Lukas 3, Lukas pasal yang ketiga. Ya. Saya baca atau kita baca bareng-bareng ya. Kayaknya lebih baik kita baca bareng-bareng ya. Supaya semangat ya. Kalau sendiri nanti saya ditonton, saya nggak mau ditonton ya. Saya mau sama-sama bekerja ya. Mari sama-sama kita baca Lukas pasal yang ketiga ayat 3-6. 1, 2, 3 ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Dan yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin? Iya. Jadi firman Tuhan ini menjelaskan tentang ada suara yang berseru-seru. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, setelah itu beri dirimu dibaptis, maka engkau akan diampuni. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bisa melihat ada beberapa poin penting yang bisa saya klasifikasi dari beberapa poin penting. Pertama ada lembah. Ada lembah. Kita melewati lembah atau jurang. Lembah atau jurang. Nah, kira-kira kalau kita bisa menyatakan pribadi kita ketika kita berada di lembah atau di jurang. Atau mungkin di sini Bapak Ibu Saudara sekalian nggak pernah berada di lembah ya. Selalu berada di puncak. The top of the top mungkin ya. Selalu berada di atas. Kalau saya pernah mengalami di lembah. Lembah dan jurang yang begitu kelam. Dalam perjalanan hidup pelayanan saya. Dalam perjalanan hidup panggilan Tuhan yang saya respon. Dan Tuhan selalu memberi dorongan. Saya pernah mengalami lembah. Apa yang terjadi ketika saya ada di lembah? Saya lelah. Saya capek. Saya takut. Saya kecewa. Saya menyerah. Saya kehilangan namanya identitas diri. Kehilangan kemurnian dalam hidup saya. Nah, itulah yang pernah saya alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya ini sudah pernah berada di lembah itu seperti apa? Kalau bisa saya saksikan, ketika dulu saya berada di Aceh, saya ada di posisi secara finansial enak. Kenapa? Tuhan izinkan ada tim dari Amerika yang tidak saya kenal, tidak pernah saya tahu dan tidak pernah ada apa-apa dengan mereka. Tiba-tiba datang ke tempat kami dan berada 2 minggu di Sabang. Dan dia bilang waktu dia mau kembali ke Amerika, I will support you and your family. Saya kaget. Dan setelah itu kami ada di dalam range ekonomi yang lewat enak sekali. Tetapi apa yang terjadi? Waktu itu banyak teman-teman misi di Aceh tahu, wah enak sekali Pak Marbun. Dia disupport. Enak sekali dia.
Wah, kita harus tak cari tahu, enak sekali dia. Rukonya 15 juta disewakan, tiap bulan dikasih uang, bahkan motor juga dikasih. Enak sekali. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini pernah kejadian di lembah. Ya, yang saya ngalami. Ini baru satu dari 1000 juta, 1000 sekian banyak lembah yang saya lewati. Lalu apa yang terjadi? Lalu mereka cari tahu informasi siapa orang yang mensupport. Datanglah yang mensupport kami dari Amerika dengan satu lembaga misi di Aceh yang sangat terkenal. Dan mereka datang bareng-bareng dan berkata, menawarkan, bagaimana Pak Marbun siap masuk untuk ke misi kami. Lalu saya orangnya polos Bapak Ibu, tidak tahu politik, ya, tidak tahu namanya strategi ya. Saya hanya melayani dengan tulus hati, ya, dengan polos hati. Tidak ada embel-embel lain, juga melayani Tuhan. Karena upah bukan dari manusia, tetap upah ada di dalam tangan Tuhan, 1 dinar per hari. Amin. Itu tidak bisa lupa saya. Ya, saya juga punya upah. Ya, jadi kalau saya melihat jemaat saya kerja di pabrik, pengusaha, apalagi karyawan, manajer, jemaat yang saya layani, saya langsung bilang, you punya gaji, saya juga punya gaji. Saya 1 dinar sehari, kamu juga 1 dinar sehari. Amin. Masalah nominal nanti di urusannya. Amin. Nah, lalu Bapak Ibu, singkat ceritanya saya dengan tulus, karena ada kalimat begini, Pak, tidak baik melayani. Bapak hanya satu keluarga di Aceh, di Sabang. Kalau kita gabung, Bapak ada tim. Bapak ada teman-teman yang saling menguatkan, saling mendoakan. Sangat indah bahasa ini. Dan saya sangat senang mendengar ini. Karena saya mau seperti itu. Lalu saya masuk. Begitu saya masuk, saya mengikuti peraturan dalam lembaga misi 6 bulan lamanya. Supaya diangkat menjadi staf. Dan saudara tahu, teman-teman saya S2. S1 minimal. S3 lagi. Tapi saya nggak lulus teologi berkali-kali. Nggak lulus S1 berkali-kali. Ya, di Universitas Singamangaraja nggak lulus S1. Di STT Inteos nggak lulus. Nah, ini lagi selang proses. Saya harus berjuang supaya saya bisa lulus. Amin. Doakan saya Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya tidak mau menyerah dalam hal ini. Amin. Walaupun melangkah terseo-seo terserah. Ya, nggak harus lari saya. Terseo-seo juga siap. Asalkan bisa lewat. Amin. Amin. Nah, jadi apa yang terjadi? Saya masuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini lembah yang saya pernah alami. Ya, dari ekonomi yang enak, tiba-tiba masuk peraturan lembaga. Tidak boleh buka les bahasa Inggris. Tidak boleh ada kegiatan lain. Tidak boleh ada yang namanya mencari keuangan lain. Karena apa? Makanmu sudah dibayar. Rumahmu sudah disewain. Anakmu lahir dapat santunan. Sekolah anakmu dapat santunan. Jadi nggak boleh ada yang lain. Sudah ada ukuran tiap bulan. Apa yang kita butuhkan. Tetapi ada tanggung jawab di sana. Kita harus buat laporan. Setiap minggu ada laporan berapa inisial orang yang kita injili. Dan siapa-siapa apa ceritanya. Kita laporkan itu ke lembaga. Dan tertekan berat. Karena apa? Saya melihat teman-teman. Saya tidak menjelekkan. Ada laporan-laporan yang tidak dilakukan. Itu membuat hati saya ini tidak baik untuk saya teruskan. Walaupun nyaman. Ada dana pensiunnya. Ya. Enak sekali sama PNS. Ya. Ada di rumah dinasnya. Ya, semua lengkap. Ya, luar biasa. Kenapa saya bisa masuk ke lembaga yang semewah ini saya pikir. Ini tidak tempat saya yang mewah-mewah begini. Yang fasilitasnya it's okay semua. Tetapi apa yang terjadi? Semua uang yang dari Amerika dan juga kursus lembaga bahasa Inggris saya harus ditutup. Dan saya harus pindah ke desa supaya saya menghilangkan identitas lembaga kursus bahasa Inggris saya. Karena kalau saya masih tetap di kota, masih akan datang orang-orang di kota untuk les kepada saya. Karena peraturan itu tadi. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kelemahan ini terjadi. Saya merasa capek, lelah, takut, kecewa, menyerah. Ya, bahkan kehilangan mood untuk melayani Tuhan. Kok hamba-hamba Tuhan kayak gini ya? Kok orang-orang misi gini ya? Kok orang-orang ya dia ngajari Injil kok gini ya? Jadi seperti tertolak itu yang namanya pelayanan itu. Itu waktu saya ada di lembah yang begitu. Padahal saya bilang sama ketua misi rayon Sumatera Utara dan Aceh. Saya bilang, Pak, saya ini seorang bapak, punya istri, punya 3 anak. Saya punya tanggung jawab. Tapi saya harus seperti ini. Saya bilang,
Ya, nggak apa-apa Pak Marbun, ikut saja. Tuhan pasti memberkatimu. Ya, bagaimana memberkati, semua ditutup? Saya bilang dalam hati saya seperti mau melawan, tetapi yang namanya pelayanan harus hormat kepada pemimpin. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang lembah ini betul-betul kita alami. Saya pribadi. Yang kedua ada gunung bukit. Gunung-gunung dan bukit-bukit. Nah, ini apa ini? Gunung-gunung dan bukit-bukit ini. Pernah nggak saudara sombong? Waktu saudara ada di atas, dipercayakan tanggung jawab yang besar. Oh ini, kamu tanggung jawab, kamu harus menggembalakan gereja ini. Kamu harus jadi pemimpin di sini. Lalu Anda berasa, wah ini saatnya saya akan melakukan sesuatu yang besar. Saya akan bisa. Sombongnya luar biasa. Ya, bangga dengan posisi yang begitu luar biasa. Tinggi hati. Sampai terakhir buta. Matanya buta, nggak bisa melihat. Ya, bahwa dia dulu dari bawah. Tidak pernah dia naik ke atas tanpa dari bawah. Amin. Nah, itu di gunung-gunung. Jadi orang-orang yang berada di posisi-posisi ini, ya ini strategis sekali ya. Ya, perlu belajar Lukas 3 ayat 3 sampai 6. Kemudian berliku-liku, ada bermacam-macam dosa di dalam musim berliku-liku. Amin. Kemudian yang terakhir ada berlekuk-lekuk atau bergelombang. Ya, kasar. Bergelombang, berlekuk-lekuk. Ini kesulitan-kesulitan. Wah, ekonomi, beras naik terus. Ekonomi, kesulitan demi kesulitan terjadi. Anak-anak harus sekolah dan kuliah. Bagaimana ini? Kemudian hatinya pahit. Ini orang-orang yang berliku-liku yang ada di musim itu. Tidak memaafkan. Tidak memaafkan. Kemudian tradisi agama. Karena tradisi agama itu tidak sampai ke sorga. Saudara mau sampai di sorga ya? Ya khotbah ini di akhirnya sampai di sorga. Nanti kita lihat Efesus 2 ayat 6-nya. Nah, berlekuk-lekuk itu, bergelombang itu seperti apa? Kesulitan-kesulitan, tidak memaafkan, hatinya pahit, tradisi agama, tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, ini, saya punya masalah, saya harus selesaikan masalah itu. Kalau enggak, itu tidak bisa, tidak efektif saya. Apapun yang saya ngomong, saya akan tertuduh dari kebenaran yang ada di hati saya. Karena penghakiman itu sudah ada dan itu dimulai dari tempat kudus. Amin. Penghakiman itu sudah ada dan penghakiman itu dimulai dari tempat suci. Ini tempat suci. Hatimu dan hatiku. Di situ Allah, roh Allah berdiam. Jadi engkau kalau enggak benar engkau akan dituduh terus menerus. Dituduh, diakusasi terus menerus oleh si ketidakbenaran itu. Itu sebabnya perlu selesaikan semua apa yang belum selesai. Saya mau bilang apa ya? Saya sudah minta maaf kepada keluarga saya. Mohon maaf anak-anakku, mohon maaf istriku. Saya sadar saya salah. Saya menangis dengan Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Kok ini aja nggak lulus-lulus? Bagaimana? Mau diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Rohnya berapi-api. Yaitu semangatnya, penginjilannya. Udah doanya. Wah luar biasa. Tapi hanya setitik. Itu sudah rusak semuanya. Hanya setitik saja masalah. Karena nggak bisa diselesaikan. Dan tidak mau menyelesaikan. Itu semua jadi rusak. Amin. Itu sebabnya kita ini berkualitas. Amin. Amin. Kita jadi orang Kristen yang berkualitas. Ya, apalagi dalam hal mengampuni, memaafkan. Amin. Wow, paling berat mengampuni. Tetapi kalau belajar dari satu pengampunan kepada pengampunan berikutnya dan kepada pengampunan lagi dan akan terus lagi mengampuni, itu akan lulus. Dalam hal pengampunan. Dalam ekonomi. Dalam ekonomi lulus enggak? Saya selalu bilang di tengah-tengah jemaat. Kalau engkau lulus dalam hal keuangan, engkau lulus semuanya. Saya minta maaf, saya belum lulus kuliah S1 ya. Tapi ini statement yang saya sampaikan. Terlepas dari S1 saya yang belum selesai. Kalau engkau lulus keuangan, engkau lulus semua persoalan hidupmu. Karena kemarin ada khotbah.
Pastor Yusuf Rogo. Musuh Tuhan bukan iblis yang terbesar, bukan. Tapi mamon, uang. Saya selalu bilang kepada jemaat, kalau kau kebutuhan uang terlalu berat, kau mau bayar uang sekolah, mau bayar uang kuliah, mau bayar kontrakan rumah, mau bayar rekening listrik, udah cek listrik prabayarmu sudah nggak bisa kau beli. Lihat tangan Tuhan. Jangan ambil solusi. Jangan ambil solusi. Jangan ambil alternatif. Tidak ada solusi lain, tidak ada alternatif lain. Duduk di kaki Tuhan. Cari Tuhan dan wajahnya. Temukan dia sampai dia ngomong kepadamu. Dan engkau dengar suaranya, percaya saja apa yang dia bilang. Karena kadang-kadang gak masuk akal kalau Tuhan ngomong. Tapi percaya saja. Tapi jangan cukup percaya saja. Lakukan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita harus mengetahui bahwa inilah yang sering terjadi. Musim-musim dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Kadang kita ada di lembah, kadang kita ada di bukit atau di gunung. Kadang kita berada di berliku-liku, jalan yang berliku-liku, gak ada ujungnya. Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah kedua. Muncul lagi masalah berikutnya. Berliku-liku. Nah, itu seperti orang Israel ya. Kemudian berlekuk-lekuk. Ya. Nah, kita akan lihat Matius 16 ayat 24 sampai 26. Matius 16 Bapak Ibu, kita cepat sedikit. Matius 16 ayat 24 dan 20 sampai 26. Saya bacakan langsung Bapak Ibu ya. Atau ada yang sudah menemukan? Ya, demikianlah firman Tuhan, Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Amin. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu yang kekasih, berat ikut Yesus. Ikut Yesus enggak gampang. Tapi berbahagialah kalau engkau sudah melayani dari masa mudahmu. Karena apa? Waktu engkau sudah masih muda, sudah melayani Tuhan, engkau akan sedang melakukan apa? Persekutuan demi persekutuan dengan Tuhan. Engkau sedang belajar bagaimana mengenal Tuhan. Padahal engkau masih muda, tapi engkau sudah melayani. Sebab waktu kita masuk dalam dunia pelayanan seperti ini, di situ kita mulai belajar mengenal Tuhan. Amin. Kita boleh percaya kepada Tuhan, tidak dari apa kata orang. Tapi percaya kepada Tuhan karena betul-betul mengalami Tuhan itu seperti apa. Tuhan tuh gayanya gimana. Tuhan tuh seleranya apa. Tuhan tuh moodnya apa. Sama seperti suami dan istri. Saya sama Ibu Marbun, ya, saya harus tahu seleranya dia. Bukan berarti saya mau belajar mencari selera moodnya dia karena dia baik-baik saja. Tidak. Atau karena dia nyaman-nyaman saja dengan saya. Tidak. Tidak demikian. Tetapi di sanalah Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa dia yang mempersatukan saya dan Ibu Marbun. Tanpa sutradara yang bernama Yesus, kami gak bisa ketemuan. Bayangkan, dia di Manado, saya di Solo waktu itu. Saya gak tahu, gak kenal. Ya, tetapi Tuhan pertemukan kami waktu tsunami di tengah-tengah mayat yang berletakan waktu habis tsunami itu. Di situ kami bisa bertemu dia di Banda Aceh. Mayat sudah mati di bawah air tsunami. Tetapi ada rencana Tuhan untuk mempertemukan Ibu Marbun dan saya, Pak Marbun, di tengah-tengah situasi itu. Amin. Walaupun berat perjalanan saya. Tetapi saya tahu bahwa tidak salah Tuhan menemukan mutiara di tengah-tengah tsunami. Amin. Amin. Ini mutiara, saudara. Berbahagialah laki-laki yang mendapatkan istri. Amin. Bukankah itu kata Tuhan?
Waktu itu umur saya sudah 33 Bapak Ibu. Saya sudah bingung, mau nikah apa enggak? Mau nikah apa enggak? Udahlah enggak usah nikah, lebih bagus. Tetapi Tuhan pakai tsunami untuk saya menemukan mutiara itu. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang tadi kita kembali dulu, ayat 24, jangan senang dulu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini berat ini. Siapa sih yang mau pikul salib, siapa sih yang mau menyangkal diri? Siapa sih yang mau ikut Yesus yang gak jelas? Kata orang yang tidak mengenal dia bilang rugi aku ibadah. Malah kasih persembahan lagi. Itu orang yang gak kenal Yesus. Banyak nggak orang di sini yang mengatakan itu? Adalah capek-capek Pak, mau datang ke gereja, harus mandi lagi, harus ganti pakaian lagi, harus pakai parfum lagi, harus kasih persembahan lagi. Habis waktu saya, kalau saya kerja di sana, ditambah jadwal kerja saya, lembur saya dapat uang banyak. Seakan-akan dia rugi kalau datang sama Tuhan. Seakan-akan dia nggak dapat apa-apa kalau datang sama Tuhan. Nah, tetapi Tuhan bilang menyangkal dirimu. Siapa engkau Pak Marbun? Sangkali dirimu. Sangkali dirimu. Sangkali dirimu. Sangkali dirimu. Lalu pikul salibmu setiap hari dan ikut Yesus. Enggak mudah. Enggak gampang. Amin. Tetapi berbahagialah anak-anak muda yang sudah mengikut Yesus, yang sudah memikul salib, yang sudah menyangkal dirinya. Amin. Saya berterima kasih kepada anak-anak muda yang sudah melayani. Nanti yang belum melayani tolong dikoordinasi sama koordinator pelayanan supaya Pak, aku mau melayani. Taruh jadwal dong, saya mau singer. Iya. Ya, siap-siap loh. Siap-siap loh koordinator pelayanan. Akan banyak orang-orang yang akan daftar jadi pelayan di sini. Amin. Di sini potensi anak-anak muda. Amin. Dan Tuhan mau pakai memang anak-anak muda, keledai muda. Tuhan mau pakai anak-anak muda di akhir zaman. Amin. Mohon maaf, jangan merasa tersinggung kalau disebut keledai muda. Yesus itu datang ke Yerusalem itu dengan menaiki keledai muda. Ya, artinya Tuhan senang dengan anak-anak muda yang agresif, yang potensial, yang punya visi dan punya kekuatan yang double daripada orang tua. Amin. Sekarang umur saya berapa ya? Lupa saya umur saya. Mau jalan 52. Umur saya mau jalan 52. Saya merenung kadang-kadang, apakah umur harus bertambah terus? Mau gak mau harus tambah terus. Amin. Saya harus tambah terus. Umur saya harus tambah terus. Tapi saya rindu mempersiapkan anak-anak muda. Amin. Amin. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21, mari. Siapa yang sudah dapat? Bisa dibacakan. Yohanes 3 14 sampai 21. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, Ya. melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Yes. Karena dia tidak percaya adalah anak tunggal Allah. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang percaya. Di sini saya memberi gambar itu, kami ada gambar ini. Pertama, dengan sukarela. Dengan sukarela memikul salib sendiri. Dengan sukarela ikut Yesus. Amin. Dengan sukarela menyangkal dirinya. Tidak karena dipaksa atau dituntut sama gembala atau pemimpin rohaninya. Kamu harus gini ya, kamu harus gini ya. Tidak seperti itu. Tapi ada suatu kesadaran, saya siap Tuhan di bawah otoritas pemimpin rohani saya. Itu kesadaran sendiri. Tidak karena dipaksa, tidak karena didorong-dorong, tapi sebuah kesadaran. Dengan sukarela, aku mau Tuhan, ada pemimpin di atas saya. Untuk memproteksi saya, untuk mengoreksi saya perlu itu. Supaya sehat roh saya, pelayanan saya. Amin. Amin ya. Nah, setelah kita dengan rela, kita mau pikul salib,
Ya, rela menyangkal diri, suka rela untuk ikut Tuhan, tidak datang sama Tuhan karena ada amplop. Saya itu sangat kritis ya, kalau ada jemaat yang saya gembalakan datang itu karena ada iming-iming, saya langsung bilang itu, kamu salah tempat. Ini bukan tempat mengiming-imingi bahwa engkau akan setia beribadah kalau kau terima secara lahiriah tiap minggu. Tidak. Kami menekankan di dalam penggembalaan itu orang harus bertemu Tuhan. Karena orang ketemu Tuhan, ketemu semua. Amin. Tapi kalau orang mau cari finansial atau mau cari amplop atau mau cari sepiring nasi, itu gak akan pernah habis-habisnya dan gak pernah cukup-cukupnya. Dan selalu kurang, selalu gak pernah cukup. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, itu menjadi habit. Dan itu menjadi kebiasaan. Dan lambat laun itu akan menjadi farisi-farisi akhir zaman. Orang suka nyalahkan, orang suka nyalahkan, orang suka nyalahkan. Karena gak pernah bertemu Yesus. Makanya bertemu Yesus, engkau ketemu semua. Amin. Ya, saya jelaskan kepada jemaat di tempat di CKIWG. Saya bilang, kamu datang ke gereja rugi. Bagus gak usah datang. Kalau engkau gak ketemu Yesus. Amin. Sudah capek-capek ongkos. Udah toh? Harus siap-siap. Harus bangun pagi, mandi, ganti baju. Ongkos lagi ke gereja. Bayar persembahan lagi. Bahkan kadang-kadang harus ada perpuluhan lagi. Kamu gak ketemu Yesus. Kamu rugi. Bagus gak usah datang. Kita gak butuh memperbanyak manusia yang tidak berkualitas. Hubungan dengan Tuhan. Harus cari Tuhan. Harus ketemu Tuhan. Dan kalau ketemu Tuhan pun harus dengar suara Tuhan. Karena Tuhan tidak boneka. Tuhan tidak, berhala. Tuhan tidak berhala. Patung buatan, tidak. Lembu emas, tidak. Tuhan itu pribadi. Yang mau mencurhatkan hatinya. Yang mau sharing dengan kita. Amin. Jadi jangan pikir Tuhan itu diam saja. Atau Tuhan itu gak ngerti apa-apa. Atau Tuhan itu gak pernah tahu masalah saya. Jangan pikir semacam itu. Ketika kita datang ibadah, tujuan kita adalah ketemu Tuhan. Dan waktu kita ketemu Tuhan, kita dengar Tuhan ngomong. What's Lord? What's Lord? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Aku mau dengar sesuatu. Aku mau dengar sesuatu. What's Lord? Apa Tuhan? Please speak me. Ngomong ke saya. Saya rindu dengar suaramu. Saya cinta kepadamu. Engkau satu-satunya pribadi yang spesial di hati saya. Amin. Nah itu engkau datang ke gereja. Kau akan mendapat berkat yang tak pernah engkau pikirkan ketika engkau melakukan ini. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jeripaya tidak pernah nambahi. Berkat Tuhan itu siap di sana. Sedang menantikan kedatanganmu. Ketika engkau bertemu Tuhan, ngomong, dengar Tuhan. Dan lakukan itu. Amin. Nah hari ini kami beribadah. Saya tadi khotbah pagi di gereja itu ambil Yakobus pasal 4. Ayat 1 sampai 16. Tentang perhentian. Nah di situ ada 4 kebenaran yang saya sampaikan. Ya, saya sangat bersyukur. Habis firman, habis khotbah, saya tantang altar call dan ada bapak 2 lari ke depan, ada ibu-ibu juga lari ke depan minta didoakan. Dan saya tahu bahwa Tuhan butuh mereka. Dan mereka juga butuh Tuhan. Amin. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, dikatakan tadi di situ ada 2 hal. Ada 2 hal yang perlu kita lihat ketika kita rela atau sukacita untuk melayani Tuhan, untuk ikut Tuhan, pikul salib, ya, menyangkal diri. Ada banyak orang yang rela itu. Makanya ada orang yang sampai semedi, gitu. Rela dia berjam-jam, dia harus bertapa, cari ketenangan. Itu kan baik, sukarela. Ya. Tetapi berbeda dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi nilai pertobatan kita adalah buah daripada pertobatan itu sendiri. Jadi gak mungkin saya bilang saya sudah bertobat Pak, tapi rokok masih lancar. Saya sudah bertobat Pak, tapi begadang masih lancar. Saya sudah bertobat Pak, tapi
saya berkelahi terus. Saya sudah bertobat Pak, tapi saya masih nyimpan sakit hati saya. Saya sudah bertobat Pak, saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis. Rata-rata yang saya lihat di jemaat JKIWG itu, saya lihat sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen. Ada yang usianya sudah 50, ada yang sudah 60, berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen. Saya bertanya dalam hati saya, apa yang salah dengan orang-orang ini Tuhan? Apa yang salah dengan orang-orang ini Tuhan? Udah berpuluh tahun, tapi satu jiwa pun gak dibawa sama Yesus. Sudah dengar pengajaran tiap minggu. Kesenangan Tuhan ketika ada jiwa yang diselamatkan. Karena firman mencatat, satu selamat, maka surga bersuka cita. Berapa harga satu jiwa? Bisa kita bayar? Kalau harga satu jiwa gak bisa kita beli, betapa bahagianya Tuhan kalau kita memperhatikan jiwa yang tak bisa kita beli itu. Itu sebabnya saya heran. Ini saya hari minggu lalu, 3 minggu lalu saya khotbah tentang jiwa-jiwa. Bahwa jiwa-jiwa sedang berteriak. Karena mereka belum menemukan Yesus. Di dalam alam roh mereka sedang berteriak. Apakah mereka tidak mendengar suaranya Tuhan? Bahwa ada jiwa yang sedang berteriak-teriak dari kolong dunia ini. Bahwa mereka perlu keselamatan, perlu darah Yesus. Betul? Perlu Yesus. Perlu pengorbanan Yesus. Dipastikan dalam hidupnya. Kok jemaat santai-santai aja, kayak gak berdosa. Tiap minggu datang gak bawa jiwa. Tiap minggu datang gak bawa jiwa. Ini gak ada berdosa ini. Padahal firman Tuhan sangat jelas sekali. Bahwa kita ini harus menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bukan kita memakai diri kita, Tuhan yang pakai kita. Amin. Nah lalu dikatakan ada 2. Ada orang yang tidak bertobat, ada orang yang bertobat. Nah kalau orang yang bertobat itu keluarga kita. Tapi orang yang tidak bertobat, saya lebih baik berkata sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jauhkan mereka kalau mereka sudah tertutup mata rohaninya. Karena lebih bagus kita memilih tidak kepada dosa daripada kompromi dengan dosa. Amin. Amin. Nah, kita baca dulu Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3. Saya bacakan langsung Bapak Ibu ya. Roma 6 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis, saudara dan saya, dibaptis dalam Yesus, dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah ketika kita sudah dibaptis, kita tidak sama. Amin. Makanya saya beberapa kali mengadakan sakramen baptisan, saya koreksi. Sebelum baptisan ada pendalaman Alkitab. Dan setelah dibaptis saya lihat, loh ini sama aja, nggak ada berubah. Apa yang salah? Mungkin saya yang salah. Kalau orang sudah dibaptis, tidak berubah hidupnya, bagaimana? Karena Tuhan bilang waktu kita dibaptis, kita mati bersama Kristus. Dan kita juga bangkit bersama Kristus dari kematiannya. Itu sebabnya kita menerima hidup yang baru. Yang gak sama. Lalu saya koreksi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ini saya stres Pak. Ini belum bayar tunggakan. Utang. Loh, bagaimana? Harus selesai dengan utang. Harus selesai dengan utang. Saya ada sepanjang saya ada di Salatiga ini utang saya cuma 1. Berapa utang saudara? Saya jujur hanya 1 utang saya. Belum selesai satunya. Itu utang saya. Yang lain gak punya utang saya. Saya gak pernah pinjam uang. Walaupun saya berat dalam secara ekonomi banting tulang agak sulit. Tapi saya pastikan pertolonganku tidak datang dari manusia. Pertolonganku datang dari Tuhan. Saya tidak ngomong atau mengklaim diri saya jauh lebih sempurna dari saudara. Tapi saya bisa mempraktekkan bagaimana hidup bahwa kebebasan saya terhadap dosa
saya harus proklamirkan, saya harus praktekkan, saya harus lakoni, saya harus katakan kepada iblis. Hai iblis, sudah selesai kerjamu di dalam hidup saya. Sudah selesai proyekmu dalam hidup saya. Sudah selesai anggaran-anggaranmu dalam hidup saya. Saya ini manusia yang baru, diciptakan dalam persekutuan yang baru dengan Tuhan. Dan hidup saya tidak sama waktu saya belum dibaptis. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah itu sebabnya di sini saya bilang dosa tidak lagi memiliki kuasa. Dosa tidak lagi memiliki kuasa. Lalu ketika dosa tidak lagi memiliki kuasa, apakah saya tidak pernah salah paham? Apakah saya tidak pernah benturan? Apakah saya tidak pernah mungkin disalahkan karena merasa sudah sempurna? Enggak, tidak begitu maksudnya. Artinya adalah bahwa ketika kita menghadapi yang sesuatu atau katakan dilema, persoalan yang tidak sesuai dengan firman, kita bisa ngomong, oh ini enggak baik, ini enggak benar, kita harus selesaikan. Amin. Kita tahu melihat, kita bisa melihat dengan sangat jelas, kita tahu, oh saya ini sudah salah. Oh iya, saya ini sudah enggak benar. Oh saya harus selesaikan. Saya harus introspeksi, saya harus berdamai. Mari Bapak Ibu, saya berulang balik dengan istri saya semacam itu. Kami ini tidak nyaman-nyaman aja, tidak di jalan tol. Kami ini seperti di lembah, kadang-kadang di atas gunung, kadang-kadang jalan berbelok-belok, kadang juga seperti ini, ya, berliku-liku, berlekuk-lekuk. Jadi kita ini dalam hubungan suami istri ini tidak jalan tol. Karena dari dua sumber keluarga yang disatukan. Dari dua latar belakang yang berbeda disatukan. Makanya saya salut kalau ada orang nikah lintas budaya. Satu suami orang Batak, satu suami orang Jawa. Itu pernikahan lintas budaya, saya salut. Ya, saya aja yang satu budaya saja benturannya luar biasa banyaknya, segudang. Apalagi yang menikah lintas budaya. Mungkin satu orang Jawa, satu orang Padang atau orang Batak, ya, atau satu orang Manado, satu orang Jawa, itu benturannya saya yakini mereka luar biasa. Saya harus hormat. Amin. Ya. Terima kasih ya. Itu. Saya hormat dengan mereka. Ucok, ya Bang Ucok, hormat saya. Benturannya itu pastilah saya tahu intensitas benturannya pasti lebih banyak daripada saya. Saya pastikan karena lintas budaya. Paradigma berbeda, budaya berbeda. Belum orang tuanya berbeda, latar belakang rumah tangga keluarga orang tua berbeda. Bagaimana orang tuanya dulu mendidik anaknya berbeda. Betul? Nah, itu dia. Jadi saya hormat ya. Jadi bersyukurlah kalau menikah suami dan istri satu ras. Amin. Saya tidak pendukung satu ras loh. Saya tidak membuat doktrin harus satu ras, enggak. Amin. Siapa tahu nanti saudara dapat jodoh orang Amerika. Jangan lupa saya. Saya masih punya mimpi ke Amerika ini. Ya, masa cuma salah 3 aja. Saya sudah pertengahan Indonesia ini. Saya sudah dari kilometer 0 sampai di tengah, Jawa Tengah. Selangkah lagi ke Papua saya. Dulu waktu saya ada di Salatiga, ada pemimpin misionaris di Salatiga. Mungkin dia dengar saya dari Aceh, dia tawarkan saya ke Papua. Pak, mau Pak, kami tempatkan di Papua. Saya bingung, bingungnya apa? Ya saya nggak boleh menjawab, saya harus dengarkan Tuhan. Amin. Kami fasilitasi Pak. Saya nggak tergiur dalam hati saya tergiur secara daging aja. Tapi secara roh saya harus mendengar. Apa kata Pak Pastor Yusuf kemarin? The first loving, ya, cinta pertamamu Yesus. Jangan pernah jadikan dia cinta kedua. Amin. Harus jadi cinta pertamamu. Amin. Hari ini saya katakan di tengah jemaat, mulai saya lahir baru. Sampai hari ini saya masih jujur dengan hati saya. Masih Yesus yang termanis dalam hidup saya. Amin. Kalau istri saya cemburu terserah. Tapi yang jelas cinta pertama saya yang belum berubah sampai hari ini. Yesus cinta pertama saya. Amin. Nah lalu kita melihat
Kita langsung ke Efesus pasal 3 aja. Tadi di sini di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 14 ini ada kematian telah kehilangan kekuatannya. Kita dibangkitkan bersama Yesus Kristus. Jadi waktu kita mati, kita bukan mati sia-sia. Contoh, kematian apa sih Pak? Kan gitu pertanyaannya. Apa sih Bapak maksud mati? Apa mati maksud peti itu? Tidak semacam itu. Mati di sini adalah kedagingannya tadi, pikul salibnya, menyangkal dirinya. Mati di situ. Sangkali dirimu bahwa engkau hamba, engkau keset, engkau dulos, engkau hanya sekedar hamba. Engkau gembala tapi kau hamba. Engkau hanya menggembalakan jemaatnya Tuhan, bukan jemaatmu. Amin. Jadi kalau engkau jadi gembala sekarang, ketahuilah kau itu hamba. Tidak ada pilihan lain padamu. Tidak ada hak lain padamu. Engkau ikut saja. Amin. Amin. Iya. Jadi di sini mati di situ. Mati menyangkal dirinya. Mati harus siap pikul salibnya. Mati harus mau ikut Yesus. Nah, Efesus 2 ayat 6 ini ayat yang terakhir. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Nah Bapak Ibu, Yesus pernah mengajarkan doa Bapa kami. Sorga itu bukan nanti. Sorga secara fisik betul nanti akan dibangun. Dijadikan langit baru dan bumi baru. Itu secara fisik. Tetapi sorga yang diajarkan di dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sorga secara rohani sudah ada sejak sekarang ini. Sejak saudara ikut Yesus, sorgamu sudah ada. Buktikan bahwa sorga itu ada. Bersama Yesus engkau berjalan di dalam dunia ini. Makanya jangan pernah ragu ikut Yesus, amin. Jangan bimbang ikut Yesus. Jangan suam-suam ikut Yesus. Jangan separuh-separuh ikut Yesus. Amin. Beberapa minggu lalu saya sedih dengan Ibu Gembala. Kami sharing berdua. Gimana ini? Pelayan kita ini. Aku nangis. Berapa banyak tangisanku. Dia menikahkan saudaranya menjadi wali di agama seberang. Kayak mana lah ini? Dia melayani. Sedih hatiku, nangis aku. Sia-sialah Tuhan perjuanganku kalau gini jemaat. Nangis jiwa saya. Mananya benar kebenaran yang sudah engkau tabur itu Tuhan. Kok orang gak paham-paham, gak ngerti-ngerti. Dia bisa menikahkan saudara keluarga dia jadi walinya. Berarti dia setuju. Setuju dan menandatangani dan menerima pernikahan itu. Yang berbeda agama itu. Berarti di mana benih firman yang selama ini ditaburkan di tanah yang subur itu? Berarti tidak di tanah yang subur benih itu jatuh. Mungkin di jalan-jalan saja. Atau mungkin di semak duri saja. Atau mungkin di batu-batu saja. Benih itu ditabur. Sia-sia penaburanmu Pak Marbun. Kalau di tanah itu seperti itu. Di tempat, di media yang seperti itu. Engkau tanam benihmu. Engkau gagal-gagal. Dan tidak akan berhasil benihmu itu. Rugi kamu melayani tempat di mana tanah yang kau tabur. Tidak tanah yang bagus. Tidak tanah yang menghidupkan benih itu. Tetapi justru menyia-nyiakan benih kerajaan itu. Amin. Nah, kita bisa lihat jemaat itu. Apakah dia betul-betul tanah yang subur ketika dia benih itu ditabur? Atau tanah, atau orang ini seperti bagaikan benih yang jatuh di jalan-jalan? Atau juga di semak duri, sebentar saja tumbuh, lalu terhimpit dengan semak belukar dan tet. Atau juga di tanah yang berbatu-batu. Tumbuh. Tetapi tidak banyak tanahnya. Mati juga. Yang saya mau adalah jemaat yang berkualitas. Amin. Ya, saya percaya juga dan berdoa juga. Jemaat JKI ayam tentrem. Jemaatnya berkualitas semua.